Dalam Al-Quran, hanya disebutkan nama dan kisah Nabi sebanyak 25 dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, masih sangat banyak kisah dan nama Nabi serta Rasul yang tidak kita ketahui. Ada 9 Nabi yang tidak disebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Siapa saja dan bagaimana kisah mereka? Nabi Syeds. Nabi Syeds ialah salah satu dari Nabi-Nabi dalam Islam. Beliau putra ketiga Nabi Adam dan Hawa serta adik bungsu Habil dan Kabil. Nabi Syeds menjadi Nabi kedua di muka bumi setelah ayahnya Nabi Adam. Beliau dilahirkan tanpa kembar. Ini berbeda dengan anak-anak lain Nabi Adam yang dilahirkan kembar. Beliau diangkat sebagai Nabi setelah Nabi Adam wafat. Imam Ibn Katsir mengatakan dalam Qasas Al-Anbiya, Syeds berarti anugerah Allah. Nama tersebut diberikan karena Nabi Adam dan Hawa mendapatkan karunia putra tersebut setelah terbunuhnya Habil di tangan saudaranya sendiri Kabil. Nabi Adam memberikan wasiat kepada Syeds sebelum beliau meninggal. Beliau menyerahkan tabut yang berisi surga Firdaus, tali yang digunakan untuk mengikat iblis, pedang yang dibawa oleh malaikat Jibril, dan kuda bernama Maimun yang diturunkan dari surga. Nabi Syeds menerima suhuf. Suhuf ialah lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada beberapa Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. 2. Nabi Yusha. Al-Kisah, Bani Israel berhasil keluar dari Mesir. Fir'aun pun telah gagal mengejar dan tewas. Pertanyaannya, apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya? Allah memutuskan tujuan mereka ialah Palestina. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk masuk Palestina. Nabi Musa pun memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Palestina dengan cara berjihad. Tetapi bagaimana reaksi mereka? Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Al-Maidah 24. Itulah jawaban Bani Israel kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena Bani Israel tidak mau berusaha, Allah menghukum mereka. Bani Israel tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Masalahnya selama 40 tahun itu Nabi Musa dan Nabi Harun terus menua. Siapa yang melanjutkan risalah Islam? Orangnya ialah Yusha. Beliau murid Nabi Musa yang kemudian menjadi Nabi selanjutnya. Dalam durasi 40 tahun tersesat itu, generasi Bani Israel yang malas dan bebal akhirnya wafat semua. Kini muncul generasi Bani Israel baru hasil didikan Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Yusha. Mereka inilah yang kemudian maju berjihad masuk ke Palestina. Ingat kisah Nabi Musa bertemu Nabi Khidir dalam Al-Quran? Saat itu beliau ditemani seorang murid. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. QS Al-Kahfi 62 Islam. Menurut para ahli tafsir, murid yang dimaksud itu ialah Nabi Yusha. 3. Nabi Irmiyah. Nabi Irmiyah ialah keturunan Nabi Harun. Ini seperti yang ditulis oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Dia keturunan dari Nabi Harun bin Imran. Nabi Harun ialah saudara Nabi Musa. Beliau seorang Nabi yang keberbedaan hidup pada abad ke-7 dan ke-6 SM. Beliau diutus oleh Allah untuk memperingatkan Bani Israel tentang dosa-dosa dan penyembahan berhala mereka dalam menyebarkan risalah Islam. Seperti Nabi lain, Nabi Irmiyah mendapatkan banyak kesulitan. Walaupun Nabi Irmiyah berusaha memperingatkan Bani Israel, mereka tidak mau mendengar. Di tengah kegundahan itu, beliau pun berdoa, Ya Allah, aku lemah kecuali Engkau menguatkanku, tidak mampu kecuali Engkau memampukan aku untuk mencapai tujuanku, dan salah kecuali Engkau membimbing langkahku. Nabi Irmiyah meminta Bani Israel untuk mempersiapkan bencana yang akan datang, tapi mereka malah memenjarakannya. Akibatnya bencana itu pun datang. Nebukadnezar, seorang raja, menghancurkan Yerusalem tanpa Bani Israel bisa berbuat apa-apa. Mereka pun diasingkan ke Babilonia. 4. Nabi Syam'un. Nabi Syam'un ialah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel, keturunan Yahuda, anak keempat Nabi Yakub. Allah mengutusnya untuk berdakwah kepada orang-orang Romawi yang saat itu kafir dan menentang kekuasaan Allah. Nabi Syam'un juga dikenal sebagai seorang Muslim yang saleh dan unggul dalam ibadah. Nabi Syam'un memiliki kekuatan ajaib yang membuatnya tak terkalahkan dalam peperangan. Dia bisa melunakkan besi dan merobohkan istana dengan tangannya saja. Dia juga memiliki senjata khusus yang terbuat dari rahang unta yang dia gunakan untuk melawan. Namun Nabi Syam'un juga memiliki kelemahan yang berkaitan dengan rambutnya. Dia pernah memberitahu istrinya bahwa jika dia ingin membuatnya lemah, dia harus mengikatnya dengan rambutnya. Istrinya mengkhianatinya dan membocorkan rahasianya kepada raja Romawi yang ingin menangkap dan membunuhnya. Mereka pun berhasil menangkap dan menyiksa Nabi Syam'un. Namun di saat-saat terakhir hidupnya, Allah mengembalikan kekuatannya.
Nabi Syam'un pun berhasil menghancurkan istana dengan kekuatannya. Diriwayatkan bahawa Rasulullah bercerita, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua Nabi dan Rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surga. Ada salah seorang Nabi yang dengan membawa pedang, tidak punya pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia ialah Syam'un, Muqasyafatul Qulub by Al-Ghazali." 5. Nabi Hizkiel Yehezkiel. Tidak banyak yang diketahui tentang Nabi Hizkiel Yehezkiel. At-Tabari mengatakan bahawa ia salah satu Nabi Bani Israel. Dia datang setelah Nabi Yusha. Nama lengkapnya ialah Hizqil bin Buzi. Ada ayat Al-Quran yang terkait Nabi Hizkiel. Apakah kamu tidak menganggap orang-orang yang meninggalkan rumah mereka dalam jumlah ribuan takut mati? Allah berfirman kepada mereka, "Matilah." Kemudian dia memulihkan mereka untuk hidup. Dan Allah penuh dengan karunia kepada orang-orang. Tetapi sebagian besar orang tidak menunjukkan rasa syukur. Al-Baqarah 243 Islam. Menurut beberapa ahli tafsir, ayat di atas ialah kejadian yang terjadi kepada Nabi Hizkiel. Ceritanya Nabi Hizkiel. Yehezkiel sedang berjalan-jalan ke suatu tempat. Ternyata itu desa kuno yang musnah karena wabah. Allah mewahyukan kepadanya, "Apakah kamu ingin aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku menghidupkan mereka kembali?" Nabi Hizkiel berkata, "Ya, idenya ialah mengagumi kuasa Allah atas mereka yang sudah mati." Lantas ada suara berkata kepadanya, "Panggil, wahai kamu tulang-tulang." Allah memerintahkanmu untuk mengumpulkan tulang. Tulang mulai terbang satu ke yang lain sampai mereka menjadi kerangka. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, "Serukanlah, wahai tulang belulang. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari daging, dari darah dan pakaian yang telah mati." Dan satu suara berkata, "Allah memerintahkanmu untuk memanggil jasad-jasad itu untuk bangkit." Dan mereka pun bangkit. Ketika mereka hidup kembali, mereka berkata, "Maha suci Engkau, ya Tuhan, dan segala puji bagimu." Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa orang mati yang dibangkitkan berjumlah 4,000 orang. Sedangkan Ibnu Syali mengatakan bahawa jumlahnya 9,000 orang. 6. Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah ialah seorang Nabi dan Rasul dari Bani Israel, keturunan Yahuda, putra keempat Nabi Yakub. Allah mengutusnya untuk berdakwah kepada kaum ras yang merupakan kaum penyembah berhala. Kaumnya tinggal di dekat suatu kolam. Kaum ras merupakan salah satu kaum yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 38. Mereka ialah kaum musyrik yang menyembah berhala-berhala selain Allah. Mereka menganggap berhala-berhala itu sebagai pemberi rezeki dan pelindung. Mereka juga mengabaikan peringatan dan ajakan Nabi Hanzalah untuk menyembah Allah semata dan bertobat Islam. Menurut Ibnu Katsir, setelah Nabi Hanzalah berdakwah, tidak ada yang mau menerima dakwahnya di desa itu kecuali satu budak hitam. Penduduk desa lain malah berusaha membunuh Nabi Hanzalah dengan melemparkannya ke sumur. Namun si budak diam-diam mengantar makanan kepada Nabi Hanzalah setiap hari. Karena perbuatan penduduk desa malah berusaha membunuh Nabi Hanzalah, Allah mengazab mereka dengan mengubah mereka menjadi batu hitam. Imam Ibn Jarir At-Tabari menguraikan, kemungkinan besar kaum tersebut beriman setelah Allah menurunkan azab kepada nenek moyang mereka, sehingga akhirnya sisa-sisa dari kaum tersebut beriman dan mengeluarkan nabinya dari dalam sumur. Tafsir Ibnu Katsir 612 ala Lucy Cards 97. Sementara itu, si budak hitam yang telah memberi makan Nabi Hanzalah sangat berjasa. Diriwayatkan bahawa budak hitam tersebut ialah orang yang pertama kali masuk surga. Min Tafsir Ibnu Katsir 6 Eksistensi kaum ras diketahui karena Zulkarnain menemukan mereka yang sudah menjadi batu hitam dalam perjalanannya keliling dunia. 7. Nabi Uzair. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair ialah putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih ialah putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. At-Taubah 30. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan nama Izra, adapun penduduk Yahudi Madinah menyebutnya dengan Uzair. Ibnu Katsir mengatakan, Uzair ialah seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Beliau hidup di antara zaman Daud, Sulaiman dan Zakaria Yahya. Keistimewaan Nabi Uzair ialah beliau hafal seluruh isi Taurat. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang menghafalnya. Beliau mengajarkannya kepada Bani Israel dan membimbing mereka dengan Taurat. Selain itu, Allah menghidupkan Nabi Uzair setelah 100 tahun wafat. Setelah melihat mukjizat Nabi Uzair di atas, Bani Israel kebingungan. Mereka berpikir,
Ini tidak mungkin seorang Nabi jadilah. Mereka menyebut Uzair sebagai anak Allah seperti yang tertulis di At-Taubah ayat 30. Memang bukan semua Yahudi yang mengatakannya, melainkan hanya aliran tertentu. Namun Islam mengkritik keras persangkaan Bani Israel itu. Sebab seperti yang kita tahu, Allah Maha Esa dan tidak memiliki anak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Al-Ikhlas 8. Nabi Daniel. Nabi Daniel ialah Nabi yang diutus kepada bangsa Bani Israel. Namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang beliau. Nabi Daniel ialah keturunan Nabi Daud alaihi salam dan hidup pada zaman kerajaan Babel atau Babilonia, sekarang Irak, Islam. Nabi Daniel dikenal sebagai Nabi yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, terutama dalam bidang astronomi, matematika dan tafsir mimpi. Beliau juga memiliki kemampuan untuk berbicara dengan binatang. Nabi Daniel mengajarkan tauhid dan berdakwah kepada rakyat Babel, termasuk kepada raja-raja yang berkuasa saat itu. Karena tipu muslihat para petinggi politik Babilonia, Nabi Daniel dijebloskan ke penjara. Beliau bahkan disatukan dengan singa. Uniknya, singa itu tidak mau menyerang Nabi Daniel dan tetap tenang. Para politikus busuk yang berharap singa memakan hidup-hidup, Nabi Daniel malah balik kebingungan. Ibnu Abi Al-Dunya meriwayatkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Yeremia untuk membuatkan makanan untuk Nabi Daniel yang dipenjara. Namun Nabi Yeremia bingung, sebab ia sendiri ada di Jerusalem, sementara Nabi Daniel ada di Babilonia. Jarak kedua Nabi Allah itu kurang lebih 1,2 meter jauh sekali. Namun ternyata Allah mengirim sesuatu, kendaraan atau orang, entahlah, untuk membawa Nabi Yeremia dengan sangat cepat hingga ke penjara Nabi Daniel. Sekarang giliran Nabi Daniel yang bingung kedatangan orang asing. "Siapa kamu?" tanya Nabi Daniel. "Aku Nabi Yeremia." Nabi Daniel bertanya, "Apa yang membawamu?" Nabi Yeremia menjawab, "Tuhanmu mengutus aku kepadamu." Nabi Daniel berkata, "Dan Tuhanku telah mengingatku." Nabi Yeremia berkata, "Ya." Nabi Daniel berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan saya. Dan segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan mereka yang memohon kepadanya. Dan segala puji bagi Dia yang memberi kompensasi kebaikan dengan kebaikan, menghargai kesabaran dengan keselamatan, menghalau bahaya demi kesusahan, meyakinkan kita ketika kita kewalahan, dan merubah harapan kita ketika keterampilan menggagalkan kita." 9. Nabi Asy'aya Yesaya. Ibnu Katsir menulis kisah Nabi Asy'aya secara singkat di bukunya Kisah Para Nabi. Sebenarnya Yesaya lebih mudah dieja, tetapi okeylah kita pakai nama Nabi Asy'aya saja. Sejarah Al-Kisah. Nabi Asy'aya ialah penasihat Raja Bani Israel saat itu, yaitu Raja Uzia. Beliau raja yang saleh dan bijak dalam memerintah. Beliau berusaha mengikuti nasihat-nasihat dari Nabi Asy'aya. Di masa Raja Uzia, Jerusalem diserang oleh Senakerib, raja besar dari peradaban Assyria, kekaisaran kuno dari daerah Mesopotamia, saat ini Irak dan sekitarnya. Namun berkat kepemimpinan Raja Uzia dan bimbingan Nabi Asy'aya, Jerusalem berhasil selamat. Senakerib pun kalah telak. Kemudian Raja Uzia mangkat dan wafat. Nabi Asy'aya tetap melanjutkan mendidik Bani Israel dengan risalah Islam, tetapi kali ini Bani Israel melenceng lagi. Malah mereka mengumumkan bahwa Nabi Asy'aya akan dibunuh. Beliau pun kabur dan menjadi buronan. Ketika dalam buron, Nabi Asy'aya melihat pohon terbelah. Tanpa ragu beliau pun masuk ke pohon tersebut. Sayangnya Bani Israel mengetahui posisi sembunyi beliau karena ada jejak-jejaknya. Bani Israel pun menggergaji pohon itu dan Nabi Asy'aya pun tewas terbelah dua. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Itulah kisah penuh hikmah dari para Nabi yang terus berjuang di jalan Allah. Semoga kita dapat mengikuti jejak mereka.